Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah di sore hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab Ushul Dakwah ya. Masih di pembahasan tentang syahadat kerasulan, jadi syahadat yang kedua setelah tauhid, yaitu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, sebelumnya sudah dibahas makna dari syahadat risalah ini. Ya, jadi kalau orang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, ya berarti ada konsekuensi ya bahwa dia mencintai Rasulullah SAW, mentaati ya, siap untuk mentaati, menjadikannya teladan ya, jadi itu. Lalu sudah dibahas juga tentang Rasul-Rasul Allah itu banyak, tidak hanya 25 ya. Kemudian alasan diutusnya para Rasul, bahwa ini sebagai konsekuensi dari rububiyah Allah ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam, mengarahkan makhluknya khususnya manusia ya, maka perlu diutusnya Rasul menyampaikan risalah dari Allah. Nah, kemudian sekarang di pembahasan Khatmur Risalah, penutup ya, Khatmu, penutup dari kerasulan. Risalah di sini kerasulan. Ya, silakan ada yang mau baca dulu. Pak Sukadi, Pak, biasa baca dulu. Suaranya belum dinyalain. Khatmul risalati wa qad khat itu khatamallahi ya khatamallah wa qad khatmul Lada. khatmullah khatimul Ustaz itu Pertama, film Madi. apa khatamallahu ya wa qad khatamallahu risalatihi bir risalatil Di ros rosalatihi Ustaz ya? Rosalatihi ya, birisa Risalatil Islamiyati. birisalati al-islam al-islamiyatillati auhiya biha Auha, ila auha biha. auha biha ila nabihi Muhammadan Rasulullah Muhammadin. alaihi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wajalahu. wa ja'alahu khat khat Khotimah. khatimal anbiya'i war mursalina qala ta'ala makana Muhammadun ya Ustaz ya
Ya, Muhammadun, ya. ya. Isim dari kana. Maka Muhammadun aba ahadin. Aba ahad Ahadin. ahadin min rijalikum walakin na Rasulullahi wa khatiman nabiyyin. Wa Khatiman, ya Ustaz. Manaba Rasul Allah khatimu wa khatimu ya. Wa khatimun Hmm. nabiyyin. Wa innama khatamat khat Khatama apa ya? Wa khataman Nabi. khataman risalati bi ro- bi risalatil islamil Boleh nanti. khalidati likamaliha wa Ya, wafa, cukup mungkin Pak ya. ya, ya, ya. Yang lain mau nyoba? Bihazatin bisyari ilayya. Ya, kalau tidak ada kita bahas langsung. Hotmur risalati di penutup kerasulan. Qad Allah risalatahu bi risalatil islamiyati. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menutup kerasulannya dengan risalah Islam. Allati awha biha ila nabihi Muhammadin SAW. Yang Allah telah mewahyukannya kepada nabinya Muhammad SAW. Wa ja'alahu khataman nabiyina wal mursalin. Dan menjadikannya sebagai penutup para nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Muhammadun aba maka Muhammadun aba ahadin. Tidaklah Muhammad itu ada atau bukanlah ya bapa dari seseorang min rijalikum, dari salah seorang dari laki-laki kalian, ya, kaum laki-laki di antara kalian. Ya, maksudnya kan ini untuk menggugurkan nasab eh, Zaid ya, karena Rasul punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Ya, karena diangkat anak oleh Rasul, itu awalnya sampai dinasabkan ke beliau Zaid bin Muhammad. Maka ditegur oleh Allah di surat Al-Ahzab ini. Ya, jadi tidak boleh dinasabkan ke bukan selain ayah asli. Jadi harus dinasabkan ke ayah aslinya. Ya, makanya itu jelas perintahnya. Ud'uhum li abaihim. Ini panggil mereka dengan dinasabkan ke ayah-ayah mereka, ke ayah asli mereka. Jadi harus dikasih tahu ayah aslinya siapa. Dan ketika disebut ya binnya ya itu kepada ayah aslinya. Maka ketika itu langsung dirubah ya Zaid bin Harithah. Nah, di sini kaitannya bahwa Rasul itu bukanlah ayah dari salah seorang dari kalian, tapi beliau itu adalah Rasulullah. Ya, beliau tiada lain adalah Rasulullah. Ya, walakin Rasulah. Nah, di sini dibaca mansub ya Rasulah. Karena memang atau ke abah ini ya. Karena aba di sini mansub jadi khobar kana. Ini karena ada kana ya Muhammadun itu isim kana ya marfu. Lalu khobarkannya aba ya. Lalu kemudian walakin Rasulah. Rasulahnya ini juga mansub karena atop ke aba yang mengikuti ke aba. Ya, sehingga walakin Rasulullah.
Wa khatama. Nah, ini juga sama, masih atop ya mansub ya wa khataman nabiyina dan penutup para nabi. Nah, ini jelas sekali dalam ayat ini bahwa Rasul itu adalah penutup para nabi. Ya, jadi Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Ini jelas ya merupakan akidah Islam ya kalau meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad ya yaitu seperti Ahmadiyah ya yang mengklaim bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad ya yaitu Hmm. Mirza Ghulam Ahmad ya. Mirza Ghulam Ahmad itu orang-orang Ahmadiyah. Banyak lah ya bahkan ketika Rasul masih ada pun kan sudah mulai itu ada bahkan setelah Rasul wafat ya itu banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Ya, sampai hari ini ya sampai hari ini terus bermunculan banyak orang-orang yang ngaku nabi. Di Indonesia juga banyak. Ya, di Indonesia juga banyak. Termasuk yang terus ada mungkin ya, sampai sekarang itu Ahmadiyah. Dia mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu orang India jadi nabi dan mereka juga mengambil dari Quran gitu. Cuman dicomot-comot begitu. Ayat Quran digabung-gabung gitu ya oleh nabinya itu di apa disusunkan lagi jadi kitab namanya kitab Tadkirah ya itu sama dia. Karena namanya Ahmad, nah di situ dia menghubung-hubungkan, dikait-kaitkan ketika disebut Rasul mimba dismuhu Ahmad, seorang Rasul surat Asyab itu. Setelahnya yang namanya adalah Ahmad. Padahal Ahmad itu jelas salah satu nama dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan di hadis disebut ya nama beliau itu ada apa Muhammad, Ahmad, ada Hashir, ada Aqib, ya itu termasuk nama Nabi Muhammad Ahmad. Tapi diklaim Mirza Ghulam Ahmad. Lalu memahami khataman nabiyyin yang di sini sebenarnya jelas menunjukkan penutup para nabi. Nah, itu ditakwil, diselewengkan. Makna khatam di sini katanya hanya cincin, ya, cincin para nabi. Ya, penghias saja. Ya, padahal jelas petunjuk ayat ini jelas. Kemudian banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Ya, makanya kan la nabiya di dalam apa namanya? Dalam pembukaan ceramah ya, biasanya atau khutbah itu suka ada disebut ya la nabiya ba'dah, ya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu dalam hadis juga banyak. Ya, jadi itu mutawatir dan itu merupakan akidah Islam. Ya, jadi jelas ya kalau orang mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad, udah jelas menyimpang, udah jelas sesat, aliran sesat. Ya. Nah, adapun Nabi Isa alaihissalam itu yang turun di akhir zaman, dia bukan terhitung Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, dia terhitungnya tetap apa sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa itu hitungannya ya. Cuma nanti diturunkan di akhir zaman bukan sebagai nabi baru, tidak membawa syariat baru, tapi meneruskan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa itu nanti turun di akhir zaman. Ya. Wa inna ma utimatir risalatu bi risalatil islamil khalidati ya hanya saja atau tiada lain ya karena inama itu kan untuk fungsinya untuk hasr ya pembatasan ya hanyalah itu ya atau tiada lain risalah ini ditutup kerasulan maksudnya kerasulan itu ditutup dengan risalah Islam yang abadi
Ya likamaliha gitu. Jadi kenapa syariat atau risalah terakhir itu adalah risalah Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Karena risalah Islam ini ya sempurna ya likamaliha karena sempurnanya wa wafaiha bihajatil basyari dan memenuhinya memenuhinya terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia ila yaumil kiamati sampai hari kiamat. Ya, beda dengan risalah sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya itu kan mereka diutus hanya untuk kaumnya dan terbatas syariatnya itu ya pada satu masa tertentu, zaman tertentu. Makanya ketika lewat ya masanya ya sudah selesai maka diganti dengan nabi baru ya diganti dengan rasul baru gitu ya jadi karena hanya cocok di masa itu syariat itu. Nah, sedangkan syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini ya sudah diatur ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu cocok untuk semua manusia ya dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat dimanapun mereka berada ya. Nah, itu makanya ini keistimewaan syariat Nabi Muhammad. Ya, jadi itu merupakan keistimewaan yang itu ya aku diutus kata Rasulullah ilan nasi kafah ya kepada manusia secara keseluruhan. Bukan hanya untuk kaumnya ya ketika Rasul masih hidup saja ya, bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Ya in hiya illa dzikrul lil alamin. Tiada lain, ya, Quran itu merupakan peringatan bagi seluruh alam. Ya, makanya sifat dari syariat Islam ini dia selalu cocok untuk setiap zaman dan tempat. Solihun likuli zamanin wa makanin. Ya, maka keliru ketika orang mengatakan, oh syariat Islam nggak cocok kalau diterapkan di sini, ya ini beda budaya dan sebagainya, nggak bisa. Justru kalau orang yakin dengan akidah Islam, ya dia harus meyakini bahwa Islam ini cocok dimanapun berada. Ya, apakah syariat Islam tidak bisa diterapkan di Indonesia? Bisa, itu harus menjadi keyakinan dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi makanya disitulah peran fikih. Fikih itu bagaimana menerapkan syariat Islam itu dengan realita, ya, dengan realita, ya. Itu peran fikih, peran ijtihad para ulama itu di situ bagaimana hukum-hukum Islam ini diterapkan ya dalam semua realita yang ada. Menjawab semua permasalahan, semua kasus yang dihadapi oleh manusia. Baik itu misalnya umat Islamnya mayoritas, suatu tempat, suatu negara, maupun minoritas. Ya, ketika umat Islamnya minoritas, ya tetap Islam itu harus diterapkan. Walaupun tentu ada perbedaan-perbedaan, ya ada rukhsah-rukhsah, ya keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah. Gitu. Tapi yang jelas, ya Islam itu selalu bisa diamalkan, ya dalam setiap tempat, dalam setiap waktu, ya begitu. Ini syariat yang abadi. Falada ia lirisalatin ukhra. Tidak ada tuntutan, dorongan ya kepada risalah yang lain. Jadi sudah cukup, sudah lengkap, sudah sempurna, tidak butuh lagi ada rasul yang baru, ya syariat yang baru. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku telah ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Surat Al-Maidah. Ini Al-Maidah ya, bukan Al-An'am misalnya.
Al-Maidah ini terkenal ya ayat 3. Ini termasuk ayat yang akhir-akhir turun ya, walaupun bukan terakhir sekali, tapi dia turun akhir di saat Haji Wada. Ya, Haji Wada pada hari Jumat gitu ya. Bagaimana yang dikatakan oleh Umar. Adilatu nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dalilnya, argumentasi hujah ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi. Qulna, kami katakan, inna irsala rusuli min lawazimi rububiyatillahi wa uluhiyati. Sesungguhnya mengutus para rasul itu termasuk konsekuensi lawazim. Ya, konsekuensi dari rububiyah Allah dan uluhiyahnya. Tuh, ya. Sebagai bentuk apa? Pengaturan, pemeliharaan dari Allah ya terhadap semua makhluk, khususnya manusia, jin ya yang mukallaf, dan ketuhanan ya atau apa ketuhanannya yang berhak untuk disembah. Ya, jadi bagaimana mengajarkan manusia itu tata cara beribadah kepada Allah ya. Ya, kalau bukan dengan diutusnya para rasul. Wa ma min rasulin arsalahullahu illa wa ayyadahu. Tidaklah dari satu rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya kecuali Allah menguatkannya, wa ayyadahu menguatkannya. Ya, bima ya dulu ala sidqihi wa nubuwatihi dengan apa yang menunjukkan kepada kebenarannya dan kenabiannya. Wa binisbati li nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan berkenaan dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya dia berkata ya yaqulu atau bukan yaqulu ya kalau di kitab saya ini naqulu ini salah bukan yaqulu naqulu nun pakai nun. Jadi dan ini yang lebih tepat karena kalau yaqulu ini siapa yang berkata? Yang benar naqulu ya. Jadi berkaitan atau sehubungan ya dengan kenabian Nabi Muhammad kita katakan ma min adillatin tuqamu li isbati nubuwati nabiyyin aw rasulin. Ya, tidaklah ya atau tidak ada ya dalil-dalil yang ditegakkan untuk menetapkan kenabian seorang nabi atau seorang rasul illa wa kanat misla hadil adillati. Ya, kecuali ada ya seperti dalil-dalil ini wa aktsaru minha dan lebih banyak darinya wa azharo dan lebih jelas mawjudatun. Nah, mawjudat ini dia isim kananya diakhirkan ya. Jadi mislanya itu tadi khobar kananya. Mislanya khobarnya didahulukan lalu mawjudatunnya itu isim kana. Fi isbati nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maksudnya tidak ada dalil yang ditegakkan ya untuk menetapkan kenabian seorang nabi atau seorang rasul ya kecuali itu juga ada pada kenabian Nabi Muhammad gitu ya. Jadi semua dalil-dalil ya untuk membuktikan kebenaran nabi atau rasul itu ada pada apa kenabian Nabi Muhammad gitu. Semuanya ada lengkap, bahkan lebih banyak, ya, lebih banyak dan lebih jelas pada kenabian Nabi Muhammad itu. Walihada oleh karena itu,
Ya, man yu'minu bi nubuwati Musa, siapa yang beriman dengan kenabian Musa atau Isa au ayyi nabiyyin akhara, atau nabi yang mana saja, nabi yang lain yang mana saja, wa yajhadu nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan menolak kenabian Nabi Muhammad, fa innahu yakunu mutanaqidon fi nafsihi, maka sesungguhnya dia itu kontradiktif pada dirinya. Ya, jadi bertentangan. Kalau meyakini Nabi Musa sebagai nabi dengan bukti-bukti yang ada, ya Nabi Isa sebagai nabi, ya lalu menolak kenabian Nabi Muhammad, itu kontradiktif. Kenapa? Karena bukti-bukti yang ada pada kenabian Nabi Musa dan Isa itu ada juga pada kenabian Nabi Muhammad. Ya, gitu. Kenapa nggak diterima? Karena sama-sama buktinya, bahkan lebih banyak, lebih jelas bukti kenabian Nabi Muhammad itu. Ya, jadi kalau beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, konsekuensinya ya harus beriman juga kepada Nabi Muhammad karena punya bukti yang sama, bahkan lebih banyak. Wafil waqi'i, dan pada kenyataannya, wala yakunu imanuhu, ya tidak ada keimanannya, wajuduhu, dan penolakannya, illa ya hasilatul jahli, kecuali hasil dari kebodohan, wa ta'asubi, dan fanatisme, wa taklidi, dan taklid, bila dalil au burhanin, tanpa dalil dan burhan, bukti. Gitu. Jadi kalau mereka beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya maka iman dan menolaknya mereka itu hanya hasil dari kebodohan, fanatik, dan taklid saja tanpa dalil dan bukti. Li'anna madda'ahu ilal imani binubuwati nabiyyin aw rasulin yujadu misluhu wa akbaru minhu. Ya, karena apa yang mada'ahu ila, yang mengajaknya ya kepada beriman ya kepada kenabian suatu nabi atau rasul, itu ada yang semisalnya bahkan lebih besar darinya yang mengajak ya duhu ilal iman bi nubuwati Muhammad SAW, dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Inna mislahu mislu man ya'taqidu, ini memberi ilustrasi. Ya, jadi ada orang hanya beriman ke sebagian rasul, ya, tapi tidak beriman ke rasul yang lain. Ya, padahal buktinya sama, gitu ya ada. Nah, ini ilustrasinya ya, perumpamaannya seperti orang yang meyakini bahwa seseorang itu memiliki ilmu dalam kedokteran, BTB ya, dalam kedokteran. Li'annau talibun fi sanatil ula fi kuliah TTB. Karena orang tersebut adalah mahasiswa di tahun pertama di Fakultas Kedokteran, di kuliah TTB ya, di Fakultas Kedokteran. Walakin tetapi ya fudul itiqoda, dia menolak untuk meyakini bi anna ustadzah hadza talibi, bahwa ustadz di situ guru ya. Guru itu kan umum, dia mau guru apa aja disebut ustadz. Atau bahkan ustadz itu kalau disebut gelar dia itu profesor ustadz itu sebetulnya. Ya, bahwa dosen gitu ya, dosen mahasiswa ini ala didalla yamtahinu tibba, ya yang senantiasa ya terus terus menerus berprofesi. Yamtahinu itu dari kata mihnah,
Mihna profesi ya, berprofesi sebagai dokter ya, ahli dalam kedokteran asyaratis sinina, berpuluh-puluh tahun, tadrisan lihada talibi, mengajar kepada murid ini, mahasiswa ini, wa ghairi dan yang lainnya, wa tatbiqan li ilmi tibbi, menerapkan ilmu kedokteran, yarfudu an ya'taqida fi ma'rifata tibbi, dia menolak ya, meyakini pada orang tersebut memiliki pengetahuan tentang ilmu kedokteran. Ya, wa minal badihi anna rabdahu hadza. Nah, termasuk hal yang apa namanya? Badihi ya, nggak perlu pakai pemikiran badihi itu. Ya, orang diterima dengan mudah begitu saja tanpa perlu pemikiran ya, badihi itu. Bahwa menolaknya ia, penolakan dia ini ya, anna rabdahu hadza, ya, penolakan dia ini ma'tiqadihi dzaka, ya, bersamaan dengan keyakinan dia terhadap apa, keyakinan dia itu tanaqudun mahdun, ya, adalah kontradiksi yang murni, la yasduru illa an jahlin, yang tidak lahir kecuali dari kebodohan, wa ta'assubin wa taqlidin, ya, fanatik dan taklid, hanya ikut-ikutan. Ya, jadi nggak masuk akal lah, atau kontradiksi ya. Ada orang ya percaya, seorang mahasiswa tahun pertama ya di kuliah di Fakultas Kedokteran, percaya bahwa orang tersebut itu punya pengetahuan tentang ilmu kedokteran. Padahal dia baru mahasiswa ya di tahun pertama. Ya, tapi dosennya yang mengajarnya, yang dia itu sebagai dokter sudah praktek ya berpuluh-puluh tahun, nggak percaya orang itu tidak apa, orang itu memiliki pengetahuan tentang ilmu kedokteran gitu. Kan ini bodoh gitu. Jadi apa, kepada muridnya percaya, kepada gurunya nggak percaya. Kalau gurunya ya tentu lebih hebat. Ya. Nah, itu kan kontradiksi. Jadi ini perumpamaan saja ya. Orang yang nggak menerima kenabian Nabi Muhammad, tapi menerima kenabian Nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad, itu sama kayak seperti kayak apa yang seperti itu tadi gambaran ilustrasinya ya, karena hujah-hujah yang atau bukti-bukti yang ada pada kenabian Nabi Muhammad itu lebih banyak ya, lebih kuat. Nah, jadi mereka bersikap seperti itu ya, tidak lain lahir dari kebodohan ya, fanatik dan taklid ya, dan juga sebenarnya juga kebencian, hasadan ya, min indian musim itu ya, tentang ahli kitab itu yang tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad itu ya, karena ada rasa dengki dalam diri mereka. Orang-orang Yahudi ya misalnya, kenapa mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Karena diutus bukan dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang Arab. Ya. Wa ma'hadal qaulil am, dan bersama apa, perkataan yang umum ini. Fa inna minal mufidi. Nah, tadi kan dijelaskan secara umum. Jadi secara umum Nabi Muhammad itu sudah banyak ya bukti-bukti kenabiannya ya. Tapi kata beliau, termasuk hal yang bermanfaat ya, an muqaddimah ba'dul adilati, untuk kita kemukakan sebagian dalil lisbati nubuwati Muhammadin SAW, untuk menetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena dalil-dalil ini siratuhu Shallallahu Alaihi Wasallam, sirohnya, siroh Nabi itu adalah salah satu bukti kenabian Nabi Muhammad. Kita baca siroh, perjalanan hidup beliau, biografi beliau. Mundu nasyatihi hatta wafatihi, ya, sejak lahir hingga wafat beliau. Fahadi siratu tayyibatul atiratu, maka ini adalah sirah ya, perjalanan hidup yang baik ya, yang indah ya, atau yang
tiro yang harum, ya, mengharumkan. La yumkinu an yakuna sahibuhu kadzaban. Tidak mungkin pemilik dari sirah ini adalah seorang pendusta yadda'i 'ala Allahi ma laysa fi, yang mengklaim atas Allah, atas nama Allah apa yang tidak ada padanya. Wa hadza dalil yakfi li ashabil uqulis salimati wal fitril qawimati. Dan dalil ini cukup bagi orang yang memiliki akal sehat dan fitrah yang lurus, ya. Wa bihi istadalati sayyidatu Khadijah tuh, dan dengan ini Sayyidah Khadijah, ya, Nyonya Khadijah berdalil, berdalil dengan dalil ini, indama ahbaraha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul memberitahukan kepadanya bima ra'ahu min Jibril, dengan apa yang ia lihat dari Jibril fi awali badil wahyi, pada awal turunnya wahyu. Faqalat lahu fi ma qalatu, maka ia Khadijah berkata, ya padanya, ya absyir, ya berilah kabar gembira, ya atau bergembira. Fa'in Allah la yuzika abadan. Ini kan ketika Rasul itu pulang menggigil ketakutan, ya, karena beliau belum tahu awalnya itu ketakutan, kan minta diselimuti, zamiluni zamiluni. Nah, lalu disitulah Khadijah menenangkan. Ini peran seorang istri, ya, bagaimana berikan ketenangan kepada suami, ya, ketika pulang ke rumah, ya, baik dengan tindakan. Jadi ketika minta diselimuti, ya diselimuti, ya dikasih selimut oleh Khadijah itu. Jadi ada tindakan-tindakan untuk memberi ketenangan kepada suami, ya. Karena kan istri itu fungsinya adalah sakinah bagi suami. Kita sekunu ilaih. Ya, lalu selain dengan tindakan juga dengan ucapan. Nah, ini ucapan Khadijah kepada Nabi Muhammad. Absyir, fa inna Allah la yuzika abadan. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakanmu selamanya. Fa'innaka tahmilul kalla. Sesungguhnya engkau memikul beban, ya, beban orang, ya, wa tu'inu dha'ifa, dan membantu orang yang lemah, ila akhiri ma qalatu, ya, dan seterusnya, ya, sampai akhir apa yang dia katakan, fi sifatil aliyati, pada sifat-sifat yang tinggi, ya, yang mulia, wasirati thayyibati, dan sirahnya yang baik. Gitu. Jadi dari mana Khadijah langsung percaya? Karena kan ketika awal Rasul mengajak itu di hari pertama itu langsung beriman Khadijah, ya, kemudian Abu Bakar. Dari mana Khadijah itu bisa percaya? Buktinya apa? Nah, buktinya itu adalah sirah. Karena Khadijah tahu bagaimana kehidupan, ya, apa perjalanan hidup, ya, sifat-sifatnya, ya, Nabi Muhammad SAW itu, ya, adalah orang yang jujur. Bahkan kaumnya, ya, orang-orang kafir Quraisy itu, mereka sangat percaya kepada Nabi Muhammad. Hanya ketika dalam peristiwa pemindahan Hajar Aswad, ya, ketika terpilih Nabi Muhammad sebagai yang diberi wewenang untuk memindahkan Hajar Aswad, ya, mereka semuanya langsung merasa ridho. Radina bil amin. Kami ridho dengan orang yang sangat amanah. Ya, amin. Jadi diakui oleh semua, gitu. Perjalanan hidup beliau itu sangat-sangat baik, sangat-sangat mulia, ya. Jadi ketika beliau mengaku diutus oleh Allah, ya, maka tidak sulit orang untuk menerima karena orang ini nggak pernah bohong. Jadi ini adalah dalil. Sehingga dalil kenabian itu bukan hanya mujizat, ya, sebagaimana dianggap oleh sebagian orang. Bukan hanya mujizat, ya, termasuk juga adalah perjalanan hidup, akhlaknya itu juga jadi dalil, jadi bukti, ya. Nah, contoh lain, dalil lain kata beliau, wa min adillati nubuwati hadis syari'atul azimatu, dan di antara dalil kenabiannya adalah syariat yang agung fi jami'i jawadibiha, pada seluruh sisinya, allati yastahilu suduruha an rajulin ummiyin, yang mustahil dia berasal dari seorang laki-laki yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Nabi Muhammad kan nggak bisa baca tulis, ummi. Itu sengaja, ya, untuk menguatkan bahwa
wahyu ini benar-benar dari Allah, bukan hasil karangan Nabi Muhammad. Nah, jadi ini juga bukti. Jadi syariat yang agung, yang mulia dalam semua seginya ya, ada Quran, Sunnah itu sangat hebat sekali. Ya, nah tidak mungkin eh, muncul dari seorang yang umi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana dia mendapat pengetahuan yang sehebat itu? Nah, berarti kan menunjukkan benar dari Allah, bukan dari kalangan Nabi Muhammad. Ya. Fidzalikal mujtama'il arabil ma'rufi, pada masyarakat Arab yang dikenal itu. Falau lam takun wahyan ilahiyan. Kalaulah bukan wahyu ilahi, lama amkana li ahadin. Tidak mungkin bagi seseorang an ya'tiya biha untuk membawanya. Mahma kana nudujuhul aqliyu. Bagaimanapun kematangan akalnya, ya, nuduj, ya. Bagaimanapun kematangan akalnya, watisau ufuqi tafkirihi, dan luasnya wilayah pemikirannya atau luasnya cakupan pemikirannya. Jadi orang sematang apapun akalnya, seluas apapun wawasan ya berpikirnya, bisa baca tulis tadi ya, tidak mungkin bisa melahirkan, menghasilkan seperti yang dibawa oleh wahyu ini. Nah, apalagi Nabi Muhammad seorang yang unik gitu ya, jadi tidak mungkin dibawa dari diri sendiri ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini benar wahyu ilahi ya, sampai kan dalam hadis juga ya ada fakta-fakta kedokteran ya yang bisa dibuktikan ya di ilmu kedokteran. Karena Nabi Muhammad tidak belajar itu semua. Wahada dalil yudrikuhu wa yuqaddiruhu al ulama'u bil qanuni wal ijtima'i wal urufil ukhra. Dan dalil ini diketahui dan eh, ditetapkan ya, ya diketahui dan ditetapkan oleh para ulama, ya oleh para ulama atau ilmuwan dengan qanun wal istima ya, dengan qanun itu kaidah ya, atau bisa juga artinya undang-undang, wal ijtima, dan ijtima sosial ya, dan sosial dan ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi maksudnya ya ini bisa, dalil ini bisa diketahui ya dalam ilmu-ilmu ini ya, ilmu undang-undang. Masyarakat ijtima itu sosial ya, ilmu sosial dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi menurut ilmu sosial ataupun ilmu apa namanya sosiologi ya, itu bisa diketahui. Jadi tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin orang itu bisa membawa pengetahuan yang sehebat itu ya kalau apa namanya dalam masyarakatnya juga sebetulnya nggak ada ya, nggak ada yang tahu itu masyarakat Arab pada saat itu. Mereka tidak tahu informasi-informasi itu, bukan informasi yang tersebar atau mudah didapat. Di Nabi Muhammad belajar dari mana gitu ya, karena nggak ada orang yang punya pengetahuan begitu ya, kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mau diteliti dengan berbagai macam keilmuan ya, silakan, itu bisa akan terbukti ya, bisa akan ditemukan bukti kenabian Nabi Muhammad ya, dalam berbagai disiplin ilmu. Wa ada mudalilin ala nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dalil yang paling besar, bukti yang paling besar atas kenabian Nabi Muhammad SAW, bahwa la yazalu qaiman mawjudan, dan ia masih tetap tegak yang ada baina aidina, di hadapan kita. Wal Qur'anul Azimu, yaitu Al Qur'anul Azim, wa ijaduhu sabitu,
dan mukjizatnya yang tetap, fala budda minal kalami an hada dalili ala hidatin. Maka mesti ada pembicaraan, pembahasan tentang dalil ini secara eh, ala hidatin, secara tersendiri ataupun bisa juga secara mendalam. Hidatin secara khusus ya. Jadi karena memang ini yang paling besar ya adalah Al-Qur'anul Iya. Karim, mukjizat yang paling besar. Walaupun mukjizat beliau tidak hanya Al-Qur'anul Karim, di masa hidup beliau juga ada ya mukjizat sembelah bulan, karobatis sa'ah ya wan syaqal qamar itu kan ada. Jadi Rasul sembelah bulan keluar air ya dari tangan beliau gitu ya. Banyak ya. Bahkan juga sebelum beliau diangkat jadi nabi juga ada tanda-tanda ya kan yang bisa diketahui oleh pendeta ya pada saat itu. Tuh, ya baik sebelum diangkat atau sesudah pun juga banyak bukti mujizat yang diberikan kepada Nabi. Nah, yang terbesarnya tentu adalah Al-Quran karena dia mujizatnya bukan hanya di zaman Nabi saja. Ya, kalau mujizat lain itu hanya sebatas hanya ketika Rasul masih hidup saja kan. Nah, tapi kalau Al-Quranul Karim itu abadi mujizatnya karena terus dibaca oleh orang, bisa diketahui. Minal wadil jalil ma'rufi ladal muttali'ina ala tarihil islami ya termasuk hal yang jelas nampak yang dikenal bagi orang-orang yang menelaah terhadap sejarah Islam. Anna ahla Makkah wa Quraisy wa penduduk Makkah dan Quraisy bidzati ya secara tersendiri qawamati da'watal islamiyah ula eh, apa namanya qawamati menentang ya melakukan perlawanan terhadap dakwah Islam yang pertama walam ta'tarif awal al-amri dan tidak mengakui pada awalnya terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW wa ankarat annahu Rasulullah dan mengingkari bahwa beliau adalah Rasulullah wa annal Qur'ana kitabullahi atau bahwa Al-Quran adalah kitabullah fakana min jumlati mahasala baina Rasulullah SAW Rasulullah Muhammad SAW maka termasuk di antara apa yang terjadi ya antara Rasulullah Muhammad SAW wa baina Quraisyin wa sa'irin muhalifina lahu antara Quraisy dan seluruh yang menentang menyelisihinya wal mu'anidina dan yang menentang wal munkirina dan yang mengingkari antahaddahum bil Qur'ani ya yaitu menantang mereka dengan Al-Qur'an bi an qala lahum kama Allah ilai ya dengan beliau berkata kepada mereka sebagaimana Allah wahyukan kepada beliau qul katakanlah lain tamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal qur'ani kalaulah manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini layatuna bimisli mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisalnya walau kana ba'dhum li ba'din zahira walaupun sama satu sama lain mereka saling membantu. Oke, fasakatil muhalifuna an hadza tahadi. Maka orang-orang yang menentang itu diam dari tantangan ini wa ajazu an kasrihi awil ijabati alaih. Dan mereka tidak mampu mematahkannya atau menjawabnya. Cuma tahadahum Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menantang mereka bi an qala lahum dengan berkata kepada mereka ma Allah ilahi yang Allah ayukan kepadanya am yaquluna iftara ya ataukah mereka mengatakan iftara dia mengada-adakan jadi Nabi Muhammad hanya mengada-adakan saja Qul katakan fa'tu bi asyri suwarin mis datangkanlah
Ya, 10 surat misli yang semisalnya mubtariyatin ya dengan diada-adakan wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan ajaklah yang kalian mampu selain Allah jika kalian benar. Fasakatu wa ajazu, lalu mereka diam dan tidak mampu, semata ada kemudian ditantang lagi. Ini ada beberapa ayat. Maka hadal Quran an yubtaro, tidaklah Quran ini diada-adakan min dunillah dari selain Allah, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi membenarkan apa yang ada di hadapannya. Maksudnya kitab sebelumnya ya, wa tafsir kitab, merinci kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tidak ada keraguan padanya dari Rabb semesta alam. Am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi suratin min misli, bahkan dengan satu surat saja. Kalau tadi 10. Wad'u man istata'tum min dunihi in kuntum shadiqin. Ini sama ya akhirnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa ilam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kalian tidak bisa melakukan, maka kalian tidak akan pernah ilat, ya. Tidak akan pernah bisa fatakuna rolati wa kuduhan nas wal hijaru idatril kafirin. Maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ya, jadi memang banyak ya di Quran itu tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya, ya, untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran satu surat saja, yang paling pendek, bisa nggak membuat, ya itu ternyata tidak bisa, ya, padahal orang-orang Arab itu ahli dalam bahasa, mereka ahli dalam membuat syair gitu kan, tapi satu pun nggak bisa. Nah, ini juga menunjukkan ya bukti kebenaran Al-Quran. Kehebatan itu kan baru dari segi susunan, ya, mukjizat dari segi bahasanya, ya, belum dari yang lainnya, karena Quran ini kemujizatannya dari berbagai segi, ya, dari segi gaya bahasa, ya, penjelasannya, dari segi bagaimana Quran itu mentadbiyah orang, ya, jadi ijaz tarbawi gitu kan, bisa mendidik. Quran itu mendidik Rasul, para sahabat, menjadi generasi yang terbaik. Ya, kemujizatan dari segi syariat, pensyariatan yang ada di Quran, pensyariatan. Bagaimana Allah menurunkan syariat di Quran itu, syariat bertahap, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang Arab ketika itu sangat cinta kepada Umar, sangat cinta kepada Umar. Makanya banyak syair-syair dalam memuji Umar ya. Ya, tapi bagaimana Al-Quran ini turun ya, secara bertahap sampai kemudian pengharaman Umar secara total dan mereka meninggalkan secara total ya terhadap Umar itu. Di itu ada kemujizatan dalam pensyariatan dan sebagainya dalam berbagai segi ya, kemujizatan Al-Quran itu. Ya, dari segi apa, susunan, bagaimana kalimat-kalimat disusun gitu ya, bunyi-bunyinya dan sebagainya. Wakanat nanti jatuh hadat tahadil mutakaror, ya, dan hasil dari tantangan yang berulang ini min kibali Rasulullah SAW, dari pihak Rasulullah SAW, ila Quraisyin, kepada Quraisy, wasail muhalifina, dan seluruh yang menentang. Aku katakan kanat natijatu zalika, hasil dari itu anna azal muhalifin, bahwa ketidakmampuan orang-orang yang menyelisihi an kasri hadat tahadi, ya, dari mematahkan tantangan ini, au an muhawalati kasri, atau berusaha ya mematahkannya, bal somatu somtol jidari, bahkan mereka diam seperti diamnya tembok, aurahu, atau mereka pergi, yaslukuna subulan ukhra, mencari jalan yang lain, taqumu alal kadibi, yang berdiri di atas
kedustaan wal iftirai ya mengada-adakan wastimalis saddi an sabilillah dan menggunakan penghalangan terhadap jalan Allah dari jalan Allah bil quwati wal irhabi dengan kekuatan dan teror ya irhabi menakut-nakuti wal ikhai apa wal ikhai mungkin alami ya terjauhkan liman mahum kepada orang yang bersama mereka bi an la yasma'u lil Qur'ani agar mereka tidak mendengar Al-Qur'an. Ya, jadi bukannya menjawab tantangan ya dari Quran tapi justru eh, apa berusaha untuk menjauhkan dari Al-Qur'an. Li'alla yata'atsaru bihi agar mereka tidak terpengaruh olehnya. Qala ta'ala mubiran an uslubihim hada. Allah Ta'ala mengabarkan tentang gaya mereka ini wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wa algaw fihi la'allakum taghlibun. Ya, orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran ini, ya, dan abaikanlah, iya, iya, agar kalian menang. Ya, la'allakum taghlibun. Hanya ya, tantangannya ini cukup diperpanjang bahasa. Kalau alam bisawab, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya, kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oleh ada, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.